I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Jadi apa itu kebudayaan? Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Adapun istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata Latin yaitu colere, artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu colere, kemudian kultur diartikan sebagai daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Nah, dari definisi tersebut, kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta manusia berupa buah pikiran, gagasan, norma, ide, aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikutnya, kebudayaan memiliki unsur-unsur. Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari sesuatu kebulatan yang bersifat dari kesatuan. Beberapa orang sarjana yang mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan tadi. Misalnya, Melville J. Horkowitz mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu pertama, alat-alat teknologi, kedua, sistem ekonomi, ketiga, keluarga, 4, kekuasaan politik. Dan dari Bronislaw Malinowski yang terkenal sebagai salah seorang pelopor teori fungsional dalam antropologi, menyebut unsur-unsur pokok kebudayaan antara lain: 1. Sistem norma yang kemungkinan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Kedua, organisasi ekonomi. 3. Alat-alat atau lembaga atau tugas pendidikan. 4. Organisasi kekuatan. Menurut Kojaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan. Unsur kebudayaan terbagi menjadi 7 unsur. 1. Sistem bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengamatan, logika berpikir, intuisi, dan juga wahyu Tuhan. Perkembangan pengetahuan yang telah logis, sistematis, dan metodik melahirkan ilmu pengetahuan. Ketiga, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Sekelompok manusia berkumpul di suatu tempat dengan waktu yang cukup lama, maka akan terbentuk yang namanya masyarakat. Sekelompok masyarakat tersebut juga bisa disebut sebagai organisasi sosial yang memiliki anggota dan fungsi serta tugas yang berbeda-beda. Keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Teknologi yang dimaksud di sini adalah jumlah dari keseluruhan teknik yang dimiliki oleh para anggota dari suatu masyarakat. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut dalam melangsungkan hidupnya. Manusia membutuhkan berbagai perlengkapan untuk mempermudah kehidupannya. Kelima, sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian hidup adalah segala usaha untuk manusia mendapatkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhannya. Keenam, sistem religi. Religi di sini adalah sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan perilaku keagamaan. Hal tersebut berhubungan dengan suatu yang suci dan akal tidak menjangkaunya. Sistem religi meliputi sistem kepercayaan, nilai, pandangan hidup, komunikasi, dan upacara keagamaan. Ketujuh, kesenian. Kesenian berkaitan erat dengan rasa keindahan estetika yang dimiliki oleh setiap manusia dan masyarakat. Rasa keindahan inilah yang melahirkan berbagai bentuk seni yang berbeda-beda. Nah, kemudian apa sih fungsinya kebudayaan bagi masyarakat?
Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. 1. Melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. 2. Fungsi dari kebudayaan adalah memberi masyarakat arah pandangan hidup. 3. Kebudayaan dapat menyesuaikan perilaku anggota masyarakat dengan situasi dan kondisi tertentu yang dihadapi. Sifat hakikat kebudayaan. 1. Kebudayaan bersifat universal. 2. Kebudayaan sebagai fenomena statis dan dinamis. 3. Kebudayaan sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat. 4. Hubungan antara unsur stabil dan unsur yang berubah. 5. Pengaruh kebudayaan dalam kehidupan manusia. 6. Kesulitan menguasai seluruh unsur kebudayaan. Kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian mewujudkan perilaku manusia. Kepribadian adalah latar belakang perilaku individu yang mendasari kebiasaan, sikap, dan sifat khas individu yang berkembang saat individu berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian melibatkan faktor biologis, psikologis, dan sosial. Kebudayaan memengaruhi kepribadian melalui berbagai tipe, seperti kebudayaan khusus kedaerahan, kebudayaan kota versus desa, dan kebudayaan kelas sosial. Kesimpulan. Nah, jadi secara sederhana, hubungan manusia dan kebudayaan adalah sebagai perilaku kebudayaan, dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan manusia. Dalam ilmu sosiologi, manusia dan kebudayaan dinilai sebagai dui tunggal, yang berarti walaupun keduanya berbeda, tetapi keduanya merupakan satu kesatuan. Manusia menciptakan kebudayaan, setelah kebudayaan tercipta, maka kebudayaan mengatur kehidupan manusia yang sesuai dengannya.